Jadi pada saat kelas 6 SD itu awalnya itu saya cuman kayak ngikut kakak gitu. Karena kan kadang kadang saya nggak ada latihan tuh, nggak ada latihan sore pulang sekolah. Dia saya ikut kakak ke tempat latihan kayak gitu. Terus pelatihnya tuh ngelihat saya, sering lihat saya kayak gitu, kata pelatihnya, ngapain kamu cuman lihat doang, ayo latihan kayak gitu. Jadi pada saat itu bayangin aja anak kelas 6 SD yang masih kecil, bisa dikatakan masih ingusan kayak gitu kan. Terus disuruh ngangkatin besi tuh, ngangkatin barbel segitu beratnya kan. Jadi saya bilang, "No, I can't." Saya bilang sama pelatih. Dia bilang, "No, kamu bisa. Apa yang nggak bisa?" katanya. "Coba dulu, baru kamu bilang nggak bisa. Kalau kamu nggak coba, gimana kamu tahu rasanya?" Kayak gitu. Jadi saya pertama kali tuh belajar ngangkatin stiknya aja udah 20 kilo. Wah, stick tanpa Ya, jadi beban ya, pertama cuman kali udah barnya disuruh itu. ngangkatin stik. Iya, stiknya itu 20, standarnya itu 20 kilo beratnya. Pada saat itu saya udah disuruh ngangkat stik kayak gitu, habis itu ngangkat beberapa kali, terus besoknya ikut lagi latihan, berat apa badan saya sakit-sakit semua, aduh pokoknya saya nangis-nangis, saya sering nggak mau terus akhirnya karena ngerasa sakit-sakit badannya, saya kadang-kadang ngindarin kakak, kalau kakak berangkat latihan kayak gitu saya sembunyi kayak gitu, nggak mau ikut latihan lagi kayak Supaya nggak gitu. diajak ya. Jadi iya, supaya nggak diajak kayak gitu. Padahal kakak saya itu ibaratnya kayak ngemong saya. Jadi karena di rumah kan saya nggak ada teman tuh, nggak ada teman. Jadi orang tua saya kerja. Nah kakak saya jadinya kalau latihan tuh saya diajak kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya bilang sama kakak saya nggak mau ikut, saya di rumah aja. Enggak, kamu sendirian di rumah, nanti kenapa-napa. Enggak, pokoknya saya nggak mau ikut kayak gitu. Tapi kakak tetap maksa. Kadang-kadang saya sembunyi, pura-pura tidur kayak gitu. Tapi tapi terus-terusan kayak dipaksa, dibujuk-bujuk kayak gitu. Kadang saya di tempat latihan itu kadang kayak mewek-mewek gitu. Saya nggak mau ngangkatin ini berat gitu. Terus tapi pelatihnya itu kayak nggak peduli pada saat itu. Saya ngerasa kayak nggak dipedulikan kayak gitu. Pokoknya dipaksa ngangkat, dikasih beban kayak gitu. Baru kayaknya beberapa minggu latihan udah ditambahin beban, sampai saya tuh kayak gemeter badan saya tuh dorongin besi itu kayak gitu. Tapi pada saat terus kemudian 3 bulan latihan ini, 3 bulan latihan, kemudian pada saat itu ada kejurnas pertandingan nasional, kebetulan tuh Bali tuan rumah. Jadi saya langsung diikutkan pertandingan pada saat itu sama pelatih saya. Langsung ikut bertanding, itu saya belum ngerti apa-apa. Jadi nggak ngerti kelas, saya main kelas berapa. Jadi teman-teman yang dari daerah-daerah lain itu pada nanya, "Adek main kelas berapa?" Saya bilang kelas 6 gitu. Maksudnya mereka main kategori berapa, tapi saya nggak paham. Setiap ditanya, "Adek main kelas berapa?" Kelas 6 gitu. Jadi saya belum paham. Kemudian saya ikut pertandingan, saya langsung dapat medali emas. Habis itu saya langsung lulus SD, masuk SMP kelas 1, saya langsung pelatnas di Solo. Jadi SMP kelas 1 itu saya udah langsung masuk pelatnas. Masih muda banget ya waktu masuk pelatnas berarti? Ya. Wah, sejak saat itu kayak sebenarnya apakah saat itu tuh Widi udah mikir kayak, oh oke, jalan hidupku adalah sebagai atlet gitu, atau kayak oh oke, ini untuk mengisi waktu dulu gitu? Belum, karena kan pada saat itu kelas 6 SD itu saya masih kayak belum begitu memahami yang namanya olahraga disabilitas. Terus apalagi diangkat berat kan baru pada saat itu. Saya langsung masuk pelatnas di sini waktu itu persiapan ASEAN Para Games di Thailand. Itu pertama kali kejuaraan yang saya ikuti di luar negeri pada saat itu. Jadi saya langsung masuk pelatnas ke sini, ya udah pelatnas kayak gitu. Habis itu langsung saya pertandingan ke Thailand. Saya langsung dapat medali perunggu di sana. Nah, dari sanalah saya baru kayak gimana ya, kayak terbuka gitu, kayak oh iya ternyata saya nggak sendiri loh, ternyata banyak banget orang-orang di luar sana juga kondisinya kayak saya, berarti saya nggak sendirian, karena selama ini saya ngerasa kok saya beda sendiri kayak gitu.
dengan saya pertandingan di situ, saya ngelihat lawan-lawan saya kuat-kuat kayak gitu, mereka udah juara dunia. Di situ saya kayak menemukan motivasi yang baru kayak gitu. Saya gini, ini pertama kali saya ikut, saya udah dapat perunggu, berarti next time saya harus bisa lebih baik, saya harus kalahin nih lawan-lawan saya ini kayak gitu. Pada saat itu saya pulang nanti ke Indonesia, saya mau latihan lebih keras lagi kayak gitu. Jadi saya pulang pada saat itu, saya udah nggak pernah lagi ngerengek-rengek sama pelatih, nggak pernah yang sandiwara lagi kayak gitu. Jadi ya udah sembunyi ya. latihan. Iya. Jadi kayak udah mendapatkan motivasi yang baru kayak gitu. Jadi udah saya tahu dari sana saya tahu tujuan hidup saya. Saya mau jadi atlet yang benar-benar jadi atlet yang profesional kayak gitu dari sana. Jadi saya pulang ke Bali, saya latihan kayak gitu. Jadi sampai pelatih saya bilang, kamu udah nggak sandiwara lagi nih, nggak mewek-mewek lagi nih katanya gitu. Saya bilang enggak, saya mau ngalahin saya mau ngalahin tuh lawan saya yang dari negara lain. Saya bilang gitu sama pelatih. Ya udah, saya latihan, terus ikut lagi ASEAN Para Games yang kedua. Saya di situ naik ke 1 peringkat, dapat perak. Terus dari situ lagi saya kayak kayak termotivasi lagi. Next saya harus bisa ngalahin yang juara 1. Terus di ASEAN Para Games yang ketiga saya ikutin. Nah dari situlah saya ngalahin juara bertahannya. Langsung saya di situ langsung dapat medali emas. Habis itu langsung saya pegang rekor atas nama saya sendiri di ASEAN Para Games yang ketiga. Jadi dari sana sampai sekarang itu rekor itu masih atas nama saya sendiri. Jadi saya buat new record di setiap ASEAN Para Games. Saya membuat new record. Jadi luar biasa. Ya udah, tapi lawan-lawan saya masih tetap itu, tapi saya yang pegang rekornya itu jadi kebanggaan tersendiri. Jadi luar kayak biasa. motivasi lagi kayak gitu. Iya, luar biasa. Itu sebenarnya penerapan banget sih dari kita kalau ngomong mental toughness ya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah mengalahkan diri sendiri gitu. Karena kan kalau misalnya di depan masih ada yang oke, kalau kita masih tadi perak nih ya, Widi masih perak, masih ada yang gold. Yeah. Kita kan mau ngejar dia gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah di atas, itu sebenarnya lawan kita siapa? Ya diri kita sendiri gitu kan. Kita mau ngalahin rekor kita sendiri gitu. Iya, benar. Jadi saya bisa dikatakan kalau pelatih saya bilang saya itu gini, ambisius, tapi maksud ambisius dalam hal yang positif ya. Kayak setiap kejuaraan itu saya tuh punya target tersendiri untuk diri saya sendiri. Jadi saya harus lebih baik dari pertandingan yang sebelumnya ini. Saya nggak mau sama nih dengan pertandingan yang sebelumnya. Masa saya punya waktu beberapa bulan, kondisi saya masih sama dengan yang sebelumnya kayak gitu. Jadi saya harus punya target. Pelatih punya target tersendiri untuk saya juga harus punya target sendiri untuk diri saya sendiri kayak gitu. Jadi dengan target-target itulah yang memotivasi saya untuk terus maju kayak gitu. Jadi saya nggak mau cuman kayak mengikuti target dari pelatih atau dari orang lain. Saya nggak mau. Jadi saya sendiri yang harus menargetkan diri saya. Jadi setiap pertandingan saya harus selalu punya target. Dan di tempat latihan pun juga saya selalu seperti itu. Hari ini saya programnya segini. Besok saya nggak mau pakai program ini lagi, saya harus mau yang lebih. Jadi pelatih kadang bilang itu saya seperti ini, dibilang kayak mesin Honda, semakin lama semakin panas kayak gitu. Jadi kayak enggak. Iya, makin ke depan ya. Ada beberapa yang kayak jeder, habis di situ tenaganya. Kayak saya enggak. Jadi semakin panas, semakin naik kayak gitu. Yang penting selama kondisi fit.